نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Bukankah anak kita adalah titipan dari Allah? Maksud kamu, ia sudah diambil kembali oleh pemiliknya, wahai Abu Talha. Ihtasib, mintalah pahala dari Allah dan relakanlah. Abu Talha marah. Dia berdiri, kemudian bilang, jadi maksud kamu dari tadi anak kita tuh meninggal, dan kamu bisa-bisanya masak, kamu bisa-bisanya dandan, kamu bisa-bisanya ngajak saya ke tempat tidur. Dasar perempuan gak punya hati kamu, Sulaim. Abu Talha keluar, dia banting pintu, dia keluar dari rumah, bingung mau kemana nih. Dia pun pergi ke masjid Nabi Muhammad SAW. Mungkin jam 11 malam, jam 12 malam. Malam udah larut, gak ada sesiapa pun di masjid. Dia bolak-balik, mau ngetuk pintu rumah Nabi, gak jadi lagi. Adab Abu Talha, adab. Para sahabat sangat menjaga adab. Meski dalam keadaan seperti apapun, dalam keadaan kacau, galau, gelisah yang luar biasa semacam apapun, tak akan pernah mereka mengganggu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ajarkan kepada kita adab yang bagus. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan. Jadi Abu Talha udah mondar mandir di dalam masjid sampai nungguin waktu subuh. Sahabat-sahabat mulai berdatangan. Ketika Bilal naik ke atas menara untuk adzan, baru kemudian Nabi Muhammad keluar dari rumah beliau. Tentu saja beliau tahajud dan sebagainya di dalam rumah. Beliau kemudian keluar biasanya sesudah adzan berkumandang. Sehingga sekalian, pas beliau keluar langsung Abu Talha nyamperin beliau. Ya Rasulullah, inna Sulaim qasiyatul qalb. Rasul, ternyata si Sulaim itu keras hatinya Rasulullah. Nabi sangat kenal sama Sulaim, teman-teman sekalian. Anaknya Anas bin Malik yang khidmah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tahu banget kalau Sulaim itu nggak keras hati. Gimana ceritanya Abu Talha? Ya Rasulullah, saya baru datang tadi malam dan ternyata anak kita tuh udah meninggal ya Rasulullah. Sulaim bukannya ngasih tahu kalau anak kita tuh udah meninggal, dia malah dandan, dia ceritain tuh semuanya tuh. Nabi dengerin aja sambil senyum. Habis selesai Abu Talha cerita, Nabi malah justru nanya, kayak nggodain gitu. Kata Nabi gini, awaqa'ta biha ya Abu Talha. Adakah tadi malam kamu sempat berhubungan badan dengannya, wahai Abu Talha? Iya Rasulullah, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau anak kita meninggal. Kalau tahu kan nggak kuat hati juga gitu. Nabi kemudian berdoa 3 kali. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah kasih berkah pada malam kalian tadi malam itu. Semoga Allah kasih berkah pada malam tadi malam itu. Semoga Allah kasih berkah pada malam kalian tadi malam tersebut. Dari situ hamil. Dari malam itu hamil Abu Talha. Padahal sebelumnya mau punya anak aja susah setengah mati. Ini langsung hamil, Allah kasih ganti. Berkat apa? Berkat hati penuh keimanan kepada Allah. Berkat hati yang paham bahwa semua adalah milik Allah. Ketika ada hati yang paham
bahwa dia tidak pernah memiliki apapun melainkan semua adalah titipan Allah, Allah pun memandang hati tersebut dengan pandangan penuh kasih sayang. Dan ketika Allah menyayangi seorang hamba, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa idza sa'alani la u'tiyannah, kata Allah, ketika dia minta aku pun memberi padanya. Wa idza sta'adani la u'idzannah, ketika dia mohon perlindungan padaku, aku pun melindunginya. Allah karuniakan ganti di malam tersebut, lahirlah anak sesudah 9 bulan tentu saja, anak perempuan. Saudara sekalian saya muliakan, satu-satunya anaknya Sulaim dengan Abu Talhah. Dan punya satu itu aja. Karena memang Sulaim juga usianya waktu itu juga udah senja. Saudara sekalian yang saya muliakan, akan tetapi anak ini dewasanya dia menikah, punya banyak anak, di antaranya 10 anak laki-laki, semuanya hafal Quran, semuanya jadi ulama pada zaman tabi'in, semuanya menjadi orang-orang yang mulia dunia maupun akhiratnya. Berkah doa keberkahannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat hati yang penuh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, paham bahwa semua adalah milik Allah. Maka di saat datang takdir buruk dalam kehidupanmu, hal pertama yang harus kamu ingat adalah yang menentukan adalah Allah. Yang memberi takdir buruk tersebut kepadamu adalah Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, apapun bentuk dari takdir burukmu yang datang dalam kehidupanmu, tidak datang dari selain Allah. Semuanya hanya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, apapun bentuk dari takdir burukmu yang datang dalam kehidupanmu, tidak datang dari selain Allah. Semuanya lah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kuat untuk itu. Jangan pernah melihat anakmu sebagai semacam bekas dosa atau bekas kesalahan dari dirimu. Tak pernah ada yang begitu. Anak selalunya adalah hadiah yang Allah berikan bagi kehidupan orang tuanya. Saudara sekalian saya muliakan, dan itu haru biru sekali ketika disampaikan hal yang semacam itu, karena ada banyak di antara kita yang suka lupa gitu. Lupa bahwa anak kita tuh punyanya Allah. Banyak di antara kita nih yang kalau anak kita berprestasi, kita bilang saya telah mendidiknya dengan berhasil. Saya telah mengajarkannya banyak hal. Saya telah mendisiplinkannya. Saya. Kita lupa makna inna lillahi wa inna ilaihi. Semua miliknya Allah. Anak ketika berprestasi, ia adalah miliknya Allah. Maka saat anakmu berprestasi, sebelum kamu mengutarakan bahwa ini adalah hasil didikan saya yang berhasil, jauh lebih baik bagimu untuk kamu berucap Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas anugerah yang telah Engkau berikan. Karena semua miliknya Allah. Saat anak dalam keadaan sakit, jangan panik ibu-ibu saudaraku sekalian. Segeralah ingat bahwa anakmu milik Allah, untuk kemudian kalau ada hal yang bisa kamu lakukan dan memungkinkan, segeralah ambil wudhu. Segeralah ambil wudhu.
Segeralah sholat. Saat sujudmu kamu sampaikan, ya Allah, dengan segala kelemahanku ya Allah, aku mohon padamu kekuatan darimu. Mengadulah kepada Allah, mintalah kepada Allah, ya Allah, anakku milikmu, akan tetapi hati ini sangat menyayanginya. Karuniakanlah kepadanya kesembuhan, karuniakanlah kepadanya kesehatan. Ya Allah, kembalikanlah kesehatannya, karena saya belum mampu kehilangannya. Doa, minta sama Allah. Allah yang punya anakmu, ibu-ibu sekalian, bukan kita. Bahkan terhadap harta yang kamu punya, kamu lagi seneng nih, baru habis beli iPhone, kamu mesti bilang sama iPhone kamu, iPhone, I love you. Akan tetapi kamu bukan milikku. Kamu hanyalah titipan dari Allah untuk aku pergunakan menjadi sarana yang memudahkanku menjalani kehidupan, urusan dunia maupun urusan agama. Kan begitu? Ibu-ibu kan banyak di sini nih yang hadir suka dengerin live streaming saya dari mana? Dari HP bukan? Suka pada dengerin di YouTube, suka pada dengerin live streaming saya di Instagram. Sekarang ini juga selain ibu-ibu yang hadir di tempat ini, ada banyak saudari-saudari kita yang sedang mendengarkan saya di jam yang sama. Alhamdulillah ala nikmati HP. Alhamdulillah Allah kasih kenikmatan handphone. Kan begitu? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, maka kalau kita yakin bahwa handphone ini punyanya Allah, ia adalah dari Allah. Ketika ada sesuatu terjadi kepada HP-mu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. HP-mu hanya kamu biarkan ada di tanganmu aja. Jangan kamu masukkan ke dalam hatimu. Begitu seharusnya seorang yang beriman terhadap apapun yang dititipkan kepadanya. Semua milik Allah, bukan milik kita. Seperti yang pernah disampaikan seorang ulama gitu ya, kita tuh sama barang-barang yang kita punya kepada orang-orang yang kita cintai, keluarga kita dan lain sebagainya, itu kayak tukang parkir aja. Bu, tukang parkir di Indomaret tuh, ada mobil masuk, ada motor banyak, dia nggak bangga, dia nggak ada bilang, tuh liatin saya punya motor banyak, ada motor banyak, dia nggak bangga, dia nggak ada bilang, tuh liatin saya punya motor banyak, ada mobil keren, ada sepeda, semuanya nih liatin. Sekarang parkiran Indomaret saya penuh. Dia nggak pernah kayak gitu, betul nggak? Seringnya malah tukang parkir itu, dan ini hal yang misterius, kita kalau parkirin dia nggak ada. Pas giliran kita mau ngambil motor kita, baru dia datang entah dari mana untuk dapetin uang parkirannya. Itu sih di Jawa, saya nggak tahu kalau di Jambi. Sama aja. Teman-teman sih sekalian, lihatnya ada yang begitu? Nggak pernah teman-teman. Kenapa begitu? Di saat ada banyak di parkirannya, dia nggak bangga, dia nggak senang banget. Di saat hilang sampai jadi kosong, dia juga nggak sedih.
karena dia tidak pernah merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Hamba Allah banyak yang Allah jadikan kaya raya. Ada banyak hamba Allah yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan dalam materi, dalam ilmu, dalam keluarga misalnya. Akan tetapi hatinya tidak jatuh sombong. Hatinya tidak jatuh ujub, tidak suka pamer. Kenapa? Dia tahu persis bahwasanya semua yang ada dalam kepemilikannya tidak sungguh-sungguh dia miliki, semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu hal pertama yang harus kamu ingat. Yang kedua, berdamai dengan takdir. Yang pertama, caranya adalah dengan mengingat bahwasanya penentu segalanya adalah Allah. Yang kedua, kamu harus ingat apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik untuk dirimu. Apapun yang Allah tetapkan untukmu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada dirimu. Bapak, muka saya nih sama Allah nggak diciptakan cantik kayak bintang-bintang film, foto-foto model gitu. Ini kenapa nih hidung ala kadar? Kenapa alis juga nih modelannya gak aturan misalnya gitu. Sedikit sekalian saya muliakan, Allah tuh ngasih kepadamu yang terbaik. Bu, maaf, wanita-wanita yang jadi perempuan yang menjual harga dirinya, perempuan yang istilah anak zaman sekarang open BO, cantik apa jelek? Kalau jelek gak laku ya. Cantik. Jadi kalau kamu lagi ngaca, kemudian kamu lihat dirimu itu gak seberapa cantik gitu, gak cantik kayak orang-orang yang cantik-cantik itu, alhamdulillah, mungkin ini cara Allah untuk menjaga saya. Kalau kamu cantik banget mungkin gak jadi kayak begini. Kalau kamu sama Allah dijadikan cantik sekali, mungkin jadinya perempuan yang tidak terjaga di luaran sana itu, yang menanti transferan dari om-om. Mau begitu? Na'udzu. Bu, perempuan yang hati laki-laki mudah terpincut, mudah terfitnah, mudah terganggu hatinya, gitu ya. Bahkan membayangkan, yang dibayangkan sama laki-laki itu perempuan jelek atau perempuan cantik. Maka kalau kamu ngaca, kok saya nggak cantik ya, alhamdulillah saya nggak jadi fitnah bagi kaum laki-laki. Apapun yang Allah tetapkan buat kita tuh yang terbaik. Sebab kalau mau nggak nyari gitu, semuanya nggak ada yang bagus, Bu. Semuanya nggak ada yang enak, Bu. Ibu-ibu sekalian, anak-anak yang masih sekolah berpikir, ya ampun capek banget deh sekolah, ntar kali ya kalau udah lulus sekolah enak. Mereka pun lulus sekolah, mereka nyari kerjaan susah. Ya ampun, ini kalau saya udah dapat kerjaan enak kali ya. Mereka pun kerja, habis kerja capek. Aduh capek banget nih kerja, kayaknya kalau udah nikah enak nih.
Mereka pun nikah. Habisnya nikah, kalau ada anak enak nih. Ada anak. Enak Bu? Capek Bu? Capek. Kalau anak-anak udah gede enak nih. Anak-anak pun udah gede. Enak Bu? Selesai capeknya Bu? Habis selesai dulu jagain anak, sekarang malah jagain cucu. Insya Allah. Kapan kita nih hidup enak kalau mau bicara begitu, ya kan? Yang gak punya suami, andai saya punya suami. Yang punya suami nih misalnya gitu ya, andai suami saya cakep, jadi saya gak usah susah-susah nonton drama Korea. Punya suami cakep, ya ampun, suami sih cakep sih ya, tapi gak kaya. Dia miskin, susah bener nih hidup saya. Andai saya punya suami kaya. Punya suami kaya dan ganteng, ya ampun, tapi gak sholat dia. Sedih hati saya. Punya suami kaya, ganteng, sholat, tapi ternyata suka main perempuan. Enak Bu? Gak enak juga. Gak suka main perempuan, tapi sakit-sakitan. Masya Allah, Masya Allah. Emang hidup ini saya lihat-liatin gak pernah ideal buat siapapun. Semua orang menjalani ujiannya masing-masing. Kamu hanya perlu tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan untukmu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepadamu. Ibu-ibu, saudaraku sekalian yang saya muliakan, apapun aja yang Allah tetapkan, kamu dijadikan Allah enggak berlimpahan harta, itu yang terbaik untukmu. Belum tentu kalau kamu dijadikan Allah kaya raya, mampu menjalani ujian diberi kekayaan itu. Kamu bukan enggak jadi siapa-siapa gitu, bukan pejabat, bukan orang yang dikenal. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, itu yang terbaik untukmu. Apapun aja yang Allah tetapkan itu adalah yang terbaik. Jangan sampai di saat kamu belum menikah, kalau aja nikah ya enak ya. Giliran kamu nikah ya ampun, kepengen kayak dulu lagi. Jangan sampai kayak begitu. Jangan sampai di saat kamu belum punya anak, ya Allah kapan saya punya anak. Di saat punya anak, ya Allah ternyata berat banget punya anak. Jangan begitu gitu. Memang sih ibu-ibu sekalian, kita kalau lihat rumput tetangga kayaknya lebih hijau. Akan tetapi lihatlah dengan seksama. Meskipun rumputmu tidak hijau, akan tetapi ada pohon cabai, ada pohon tomat, ada yang lain-lain menghiasi sepetak halaman rumahmu itu. Maka daripada sibuk memastikan rumput tetangga apakah lebih hijau atau tidak, lebih baik kamu memaksimalkan lahan di depan rumahmu itu untuk kamu tanami pohon-pohonan dan kamu syukuri hal tersebut. Jadi teman-teman saya sekalian, kamu harus tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Ada nih orang lagi duduk di bawah pohon cermek. Tahu pohon cermek gak? Atau kalau di ibu ada pohon kersen gak? Gak tahu ya? Ya pohon cermek lah. Itu kan Bu, pohon cermek itu pohonnya gede, buahnya kecil-kecil. Dia sambil duduk di bawah pohon itu istirahat siang gitu. Dia mikir gitu, nih Allah nih salah ngatur nih. Pohon cermek, pohonnya gede begini, buahnya kecil bener. Yang kecil-kecil itu buahnya cermek.
baru pas gitu. Ini kayak nggak pas nih. Allah kasih nih nggak pas. Habis itu dia ngantuk. Dia ngantuk terus dia ketiduran di bawah pohon itu. Ada cermek jatuh satu. Jatuh tepat di atas kepalanya. Begitu dia kebangun kaget sama cermek itu, dibilang alhamdulillah ya Allah, cuma cermek, kalau semangka. Apa enggak masuk rumah sakit nih saya? Apapun yang Allah tetapkan itu udah yang terbaik. Kamu hanya perlu berkata alhamdulillah. Di saat uang haram masuk dalam perutmu, kamu belikan makanan masuk dalam perutmu ini, selama makanan itu ada dalam perutmu, sholatmu tak akan diterima Allah. Selama ada makanan min nabata min suhtin fannaru aula bih, semua darah daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, maka neraka adalah tempat kembali baginya. Serem. Maka kalau duit hilang, ada sesuatu pekerjaan yang kita usahakan ternyata nggak berhasil, alhamdulillah. Mungkin itu ada yang syubhat, mungkin itu adalah yang haram. Cara Allah untuk menghindarkan kita dari yang haram-haram. Alhamdulillah. Keputusan apapun yang kelihatannya gak enak dalam kehidupan kita, andai kamu bisa menyibak hikmah di balik semua keputusan Allah, kamu tak akan pernah berkata selain alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas keputusan apapun yang kau berikan dalam hidupku ini. Andai kamu bisa menyingkap hikmah dari setiap pahit keputusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, niscaya hatimu hanya akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hasilnya selalu indah, ibu-ibu saudaraku sekalian. Hasilnya selalu indah. Dan yang ketiga, yang pertama tadi apa? Biar nggak lupa lagi nih. Pengujinya, penentunya adalah yang kedua, semua yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Dengan cara itu, kamu akan mudah untuk berdamai dengan takdir. Dan yang ketiga, ibu-ibu sekalian, yang Allah hadapi takdir-takdir buruk dalam kehidupan, yang Allah siapkan luar biasa besarnya, dari kemuliaan hidup dunia hingga kemuliaan dan kebahagiaan hidup akhirat. Bu, gak ada siapapun yang gak diuji. Akan tetapi ujian selalu saja menjadi sarana diterima atau sarana dinaikkan kelas. Kan begitu? Ibu mau masuk universitas yang bagus, anakmu mau masuk di universitas yang bagus, ada tesnya, Bu. Kalau na'udzubillah anakmu sampai berzina, bisa jadi kamu tutup pintu darinya, mengusir anak tersebut dari rumahmu dan tidak lagi menerimanya sebagai anakmu. Bukan begitu? Allah tuh terhadap hamba-hambanya suka kayak gitu. Allah kasih ujian untuk Allah lihat di antara hambanya. Ayyukum ahsanu amala liyabluwakum ayyukum